Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sahabat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang maupun sakit, dalam keadaan bahagia maupun sedih, dalam kondisi apapun. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita sendiri, kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan yufaqqihhu fid-din." Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semuanya, menginginkan kebaikan kepada kita semuanya, maka kita didorong, kita dimotivasi, kita senantiasa diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya agar supaya kita senantiasa meningkat iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pemahaman kita tentang makna takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman kita tentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang paham tentang agamanya, tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam takdir-takdirnya, maka semakin kita ridho kepadanya. Semakin ridho, maka semakin luas hati. Semakin luas hati, rasa bahagia akan senantiasa bersemayam dalam dada. Dan kalau sudah dada kita bahagia, maka senantiasa ibadah dilakukan dengan cara yang mudah dan bersemangat. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi sekarang ini, akhir-akhir ini, masa-masa pandemi ini, semuanya diuji secara kelompok, sebagai negara kita diuji, secara individu kita pun diuji, dibatasi. Orang yang dulu ekonominya lancar, sekarang dibatasi, sudah mulai agak seret. Yang dulu
menghirup udara bebas sekarang harus pakai masker. Keadaan-keadaan seperti ini, ujian-ujian seperti ini, tidak lain dibalik itu ada hikmah. Ada hikmahnya. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sia-sia. Sebagai negara pun demikian. Diuji bagaimana negara mampu untuk menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat dengan lancarnya ekonomi. Dua-duanya harus berjalan. Bagaimana menghadapi kritik rakyat. Saudi begitu ruginya besar secara ekonomi, tidak menyelenggarakan haji. Semuanya ini adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tidak lain tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua ujian-ujian ini adalah siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Baik pemenang secara komunitas negara atau pemenang secara individu. Secara komunitas sudah mulai ada pemenangnya. Ada yang berhasil mengatasi ekonomi maupun menurunkan kasus COVID. Secara individu kita pun dituntut untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kita disuruh senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin menjauh. Bagaimana kita mentaati protokol itu merupakan sebuah kerendahan akhlak. Kerendahan akhlak. Dan itu kemenangan individu. Menurunkan tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun sesama manusia. Sama aturan, ada aturannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ujian-ujian ini maka akan muncul hierarki manusia. Ada sosok pemenang, ada yang biasa, ada yang merugi dan gagal. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qata'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Di antara manusia-manusia itu ada orang-orang yang saleh, tapi ada orang-orang yang di bawah daripada standar kesalehan. Maka kami uji mereka, kami beri bala mereka, kami beri ujian mereka bil hasanat was sayyi'at, dengan hal-hal yang mengenakan mereka, hal-hal kebaikan-kebaikan, hal-hal kelapangan-kelapangan, dan juga was sayyi'at, hal-hal keburukan-keburukan. Diuji dengan larangan-larangan, diuji dengan musibah-musibah, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena nanti dari hasil daripada ujian ini akan muncul tingkatan-tingkatan manusia, maka kita semuanya dituntut oleh agama agar supaya senantiasa meningkat. Tidak hanya sebagai orang awam, kemampuan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pun semakin meningkat. Ridha kita kepada Allah semakin meningkat. Umumnya kita semuanya memahami bahwa semua ketidakenaan dalam hidup ini merupakan sebuah ujian, sebuah cobaan, sebuah musibah. Itu pandangan orang awam. Namun ada sebagian
orang-orang yang dekat dengan Allah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, malah justru memahaminya sebagai sebuah nikmat. Masyaallah muslimin. Sebagaimana ayat Al-Baqarah ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum balaa'un min rabbikum 'adzim. Dan kami telah mengentaskan kalian dari keluarga-keluarga Fir'aun, di mana mereka memberikan tekanan-tekanan, siksaan kepada orang-orang Bani Israel, siksaan yang begitu luar biasa, membunuh anak-anak lelaki mereka, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Inna fi dzalika balaa'un min rabbikum 'adzim. Di balik semuanya itu adalah balaa'un min rabbikum 'adzim, bala yang agung dari Tuhan. Tafsir Jalalain mengatakan bala di sini artinya musibah, tapi di arti yang lain dikatakan sebagai nikmat. Adanya ujian-ujian pada orang-orang Bani Israel, ujian yang begitu luar biasa pada mereka, itu merupakan nikmat. Dengan begitu mereka diangkat derajat mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Syaikh Ma'alamin Nubala dikatakan laisa bifaqihin man lam ya'rif bala nikmah warrafa musibah. Tidak dikatakan seorang yang faham betul terhadap agama yang menjadikan bala, yang tidak menjadikan bala sebagai nikmat. Jadi seseorang yang belum menjadikan musibah terhadap dirinya itu sebagai sebuah nikmat, maka belum dikatakan pemahaman paham betul tentang agama, termasuk jalannya orang awam, termasuk warrafa musibah, dan menjadikan sebuah kebahagiaan hidup di dunia ini sebagai musibah. Ini perkataan daripada Sufyan dari kitab Syaikh Ma'alamin Nubala. Hasan Basri, salah seorang daripada tabi'in, juga mengatakan la takrahul balaya al-waqi'ah farubba amrin takrahu fihi najatah. Janganlah kamu benci terhadap ujian-ujian yang ada sekarang ini, maka berapa banyak suatu perkara yang kamu benci, ternyata di situ ada keselamatan di situ. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak melaksanakan dosa, menghindari zina, digoda oleh sosok perempuan, tapi berakibat dimasukkan dalam penjara. Setelah lama di penjara bertahun-tahun, beliau diangkat derajatnya sebagai seorang nabi. Asyadul bala al-amri, musibah, ujian yang paling berat itu ada pada para nabi. Tumal amsal, kemudian di bawah dan di bawah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar bin Khattab memiliki tips bagi siapa saja yang kita tertimpa musibah, agar supaya kita meningkat kualitas kita dari orang awam menuju orang yang tahu tentang agama. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika musibah itu datang pada kita, maka katakan kepada diri kita, kata beliau, innallaha hawwanaha 'alayya falam yusibni bi'adama minha wallahu qadirun 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan musibah yang menimpa saya ini, dan Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar daripada ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala sanggup dan mampu untuk memberikan musibah yang lebih besar daripada ini.
sebuah nikmat. Diringankan musibah itu nikmat yang harus kita sebut. Bagaimana caranya? Dengan cara melihat musibah orang lain yang lebih berat daripada kita. Maka dengan cara melihat itulah, maka musibah kita akan terasa ringan. Itu tips dari Umar bin Khattab yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika musibah datang pada kita, maka katakan pada diri kita, innallaha yaj'alaha fi dunyaya wa lam yaj'al fi dini wa huwa qadir ma'ifan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan ujian itu hanya sebatas musibah di dunia itu saja. Musibah perkara-perkara dunia saja, bukan musibah pada perkara-perkara agama, bukan perkara akidah. Dan Allah mampu memberikan ujian itu lebih besar daripada yang saya alami. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang yang hanya tergiur gara-gara senang pada sosok lantas indah agama, meninggalkan ibadah-ibadah, mendekati kemaksiatan. Itu merupakan hal-hal yang justru yang harus dihindari, yaitu musibah dalam perkara agama. Dan Allah masih diberikan musibah itu dalam hanya perkara dunia saja. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika musibah datang pada kita, beliau mengajarkan innahu ya'juruni biha yaumal qiyamah. Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya akan mengganti. Mengganti apa? Mengganti dengan sesuatu yang lebih besar di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan hatta syauka illa kafarallahu biha khataya." Rasulullah SAW bersabda, apa yang menimpa bagi seorang yang beriman, orang muslim, dari kelelahan, dari suatu musibah, kegundahan hati, rasa sedih, sampai sesuatu yang menimpa pada kita, kemudian kita mengadu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dengannya dosa-dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan seorang muslim sebetulnya antara satu musibah dengan musibah yang lain adalah nuzulur rahmah. Halul mukmin ma bainal ibtila'at nuzulur rahmah hatta yulaqih. Keadaan seseorang yang beriman antara satu musibah dengan musibah yang lain adalah akan diturunkannya rahmat. Dengan begitu kita mau berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama iman. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama merenungi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari semua peristiwa-peristiwa ini. Semoga semua peristiwa ini membawa hikmah, membawa meningkatnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluar dari musibah ini dengan membawa kita iman dan takwa yang amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa yaqulu tabaraka wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أصلح ولاة أمورنا وحكماءنا بإصلاح الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا سنة تقواها يا رب. اللهم آتنا سنة تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة